Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul atau tema yang kita angkat pada dialog Ramadan kali ini, pada kesempatan hari ini adalah menjadi pribadi terbaik pasca Ramadan. Judul ini penting kita bahas agar nilai-nilai Ramadan yang kita miliki sampai hari ini, meskipun Ramadan belum selesai, tapi ini menuju detik-detik selesai Ramadan, kita bahas tidak lain adalah agar bekal Ramadan yang sudah dan sedang kita raih ini tentunya agar membekas, memberikan pengaruh, memberikan efek dalam kehidupan kita pasca Ramadan nantinya. Maka ketika ditanya apa atau bagaimana pribadi terbaik pasca Ramadan atau pribadi hebat pasca Ramadan, maka jawabannya pada kesempatan ini satu aja kita berikan, yaitu istiqomah dengan amal soleh, istiqomah dengan kebaikan, istiqomah dengan kesolehan yang kita dapatkan selama bulan Ramadan, dan itu kita nikmati, kita jalani, kita miliki untuk 11 bulan yang akan datang. Maka oleh karena itu, karena jawaban yang kita berikan adalah pribadi terbaik itu istiqomah, maka pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas khusus istiqomah saja dari pandangan ayat, pandangan hadis, serta pendapat para ulama apa dan bagaimana itu tentang istiqomah. Yang pertama kita lihat dalam Al-Quran surah Hud ayat 112, Allah berfirman, wastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, ila akhiril ayat. Dan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan barang siapa yang bertobat bersamamu. Penjelasan para ulama, Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini menekankan konsistensi dalam menjalankan perintah Allah, bukan sekedar semangat sesaat. Jadi menjadi pribadi hebat pasca Ramadan adalah bukan hanya taat saat Ramadan. Dalam bahasa lain, janganlah menjadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah sampai akhir kehidupan. Apa maksud jangan menjadi hamba Ramadan? Hamba Ramadan itu adalah hamba yang taat ketika bulan Ramadan saja. Sementara selesai Ramadan, selesai taatnya. Kita tidak ingin seperti itu. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat yang barusan dibaca tadi adalah orang yang istiqomah itu adalah tetap berada di jalan ketaatan. Nah, ini dia rumusnya. Jadi ketaatan-ketaatan yang sudah kita dapatkan di bulan suci Ramadan, kesolehan-kesolehan yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan, itu di mana ketaatan-ketaatan tersebut itu tetap berada dan selalu dilakukan, baik dalam ibadah, akhlak maupun perilaku sehari-hari. Subhanallah. Lihatlah, di bulan Ramadan betul-betul kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, baik di siang harinya maupun di malam harinya. Dan bukan hanya ibadah yang kita nikmati di bulan suci Ramadan, bahkan juga terwarnai dari perilaku kita. Ya, berkata jujur, tidak berbohong, kemudian senantiasa lisan itu basah dengan zikrullah, kemudian memiliki hati yang bersih, tidak ada penyakit-penyakit hati, memiliki pendengaran yang jernih, tidak mendengar sesuatu yang tidak baik, kemudian kakinya dilangkahkan kepada tempat-tempat yang baik, tangannya senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itulah yang diharapkan. Maka mukmin diperintahkan untuk teguh dan konsisten di jalan Allah serta mengajak orang lain dalam kebaikan. Subhanallah.
bukan hanya pribadinya merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan serta perilakunya menjadi baik, bahkan diharapkan di mana warna atau diwarnai oleh Ramadan dengan kebaikan-kebaikan yang telah dimiliki tersebut, di mana warna kebaikan dalam bulan Ramadan itu ditularkan, dilaksanakan, diarahkan dan diajak juga kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Mari kita lihat di surat dan ayat yang lain. Misalnya surat Al-Ahqaf ayat 13, Allah berfirman, "Fasbir sabran jamila." Maka bersabarlah dengan sabar yang indah. Jadi istiqomah juga berbanding lurus dengan sifat sabar. Karena sabar itu ada yang sabar dalam ketaatan, sabar tidak bermaksiat, termasuk juga sabar dalam menghadapi musibah. Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan, kesabaran yang berkelanjutan adalah bagian dari istiqomah dalam amal soleh. Masya Allah, Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillah." Jadi apakah kamu mengira akan masuk surga sementara Allah itu belum melihat? Apa yang Allah belum lihat? Walamma ya'lamillahu alladzi najahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Nah, di sini dalam ayat ini ternyata antara sabar dan jihad itu juga bagian dari berdekatan, mengandung makna yang semisal, yang tujuannya adalah istiqomah. Jadi ternyata menjadi orang baik itu perlu jihad. Lihatlah di bulan Ramadan kita berjihad untuk bangun lebih cepat. Sebelum datangnya waktu subuh, di waktu sahur kita udah bangun. Karena kalau tidak bangun di waktu sahur, kita tidak sahur. Nah, itu masalah. Nah, jadi kenapa kita sanggup bangun di waktu sahur itu? Karena jihad. Maka persoalan kemudian adalah seiring berlalunya Ramadan, pasca Ramadan nanti, salah satu pemandangan yang terlihat adalah tidak ada lagi orang bangun sebelum subuh. Meskipun ada sebagian, ya alhamdulillah ada, bukan tidak ada. Tapi kita mencoba melihat secara mayoritas. Karena di bulan Ramadan itu siapapun mereka pasti, ya orang beriman tentunya, orang muslim, dia pasti bangun sebelum subuh. Nah, ini yang kita sayangkan. Jadi pasca Ramadan itu sangat kita sedihkan adalah ramai-ramai tidak lagi bangun waktu sahur. Padahal ini luar biasa. Mandi sebelum subuh itu sehat. Berzikir di waktu sahur sebelum subuh itu adalah zikir yang terbaik. Kemudian digunakan untuk membaca Al-Quran. Kemudian memperbanyak taubat. Dilanjutkan juga dengan salatul lail. Nah, ini luar biasa. Maka sekali lagi pertanyaannya adalah kenapa pasca Ramadan nanti orang tidak lagi bangun di waktu sahur atau sebelum subuh? Nah, ini jawabannya hanya diketahui oleh mereka-mereka yang tidak bangun. Karena sesungguhnya mereka yang bangun sebelum subuh pasca Ramadan, nah ini memang orang hebat. Sebelum Ramadan dia terbiasa bangun sebelum subuh. Di saat Ramadan memang sudah terbiasa bangun di waktu sebelum subuh, yaitu waktu sahur. Kemudian pasca Ramadan dia akan menjaga dan merawat itu menjadi pribadi yang senantiasa bangun sebelum waktu salat subuh berlangsung. Sebelum subuh menjelang dia sudah bangun. Nah, ini luar biasa. Saya pikir bisa mempertahankan bangun di waktu sahur ini sudah sangat hebat. Bukan pribadi hebat, ini pribadi yang sangat hebat. Kenapa? Sebagian besar persoalan masyarakat mukmin, masyarakat muslim kita adalah tidak sholat subuh. Kenapa? Karena bangunnya kesiangan. Katakanlah bangun jam 8 itu udah selesai subuhnya. Nah, maka subhanallah di kesempatan ini izinkan kami memberikan nasihat kepada kami sendiri dan kita semua, so'imin so'imat, ya pasca Ramadan, bagaimana kita bisa merawat, membangunkan keluarga kita, kita bangunkan diri kita sebelum waktu sholat subuh, yaitu di waktu sahur. Ini adalah nikmat yang luar biasa dan mudah-mudahan pasca Ramadan ini betul-betul kita bisa mempertahankannya. Sabar bukan hanya menahan diri pada saat ujian, tetapi melanjutkan ketaatan walau menghadapi tantangan. Jadi sabar itu sangat penting. Untuk apa sabar? Kalau orang ingin berbuat kebaikan perlu jihad,
Jihad itu penting supaya orang mau dan mampu melaksanakan kebaikan. Dan sabar itu adalah tahan konsisten di dalam kebaikan. Maka ayat yang kita bacakan tadi, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ternyata tiket surga di dalam ayat tersebut itu dua. Berjihad, bersemangat dalam melakukan kebaikan, kemudian tetap dalam kebaikan akan dimiliki manakala dia sabar. Nah ini subhanallah. Sabar ini bagian daripada sifat orang terbaik pasca Ramadan. Banyak sekali orang yang baik di awal kehidupannya. Tapi di tengah kehidupannya tumbang. Kenapa? Karena dia nggak sabar bertahan dengan kebaikannya. Atau ada orang yang di awalnya baik, soleh, dalam perjalanan kehidupannya, di tengah kehidupannya itu tetap baik. Tapi ternyata di akhir kehidupan dia tidak baik. Hilang kesabarannya, tidak lagi sabar dalam ketaatan. Nah maka diharapkan kepada kita sabar saat awal melakukan kebaikan, sabar di tengah melakukan kebaikan, dan bahkan subhanallah sabar mempertahankan kebaikan di akhir perjalanan kehidupan kita. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan kepadamu. Apa keyakinan yang dimaksudkan di sini? Keyakinan yang dimaksudkan di sini adalah sampai kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi nilai Islam, nikmat iman yang kita miliki itu harus bertahan sampai akhir kehidupan kita. Mari kita lihat di ayat yang lain. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Masyaallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Rabb kami, kemudian tsumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masyaallah. Ini dalil bahwa orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan itu di antara nikmat yang dirasakan, yang diberikan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tatanazzalu alaihimul malaikah. Di saat ajal menjemputnya itu malaikat turun kepada orang yang istiqomah dalam ketaatan. Bukan taatnya musiman, tapi istiqomah terus-menerus dalam ketaatan. Jadi bonus yang Allah berikan kepada orang tersebut adalah di saat proses sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah. Masya Allah. Malaikat itu turun bersama orang tersebut. Apa yang dibisikkan oleh malaikat kepada orang yang istiqomah di jalan Allah di saat proses sakaratul mautnya, malaikat mengatakan kepada orang tersebut, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan gundah. Dan kalimat berikutnya, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan nikmat syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Masya Allah. Inilah pribadi hebat, pribadi yang istiqomah pasca Ramadan nantinya untuk 11 bulan berikutnya, dan bahkan tetap istiqomah sampai berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Nikmat yang Allah berikan apa? Malaikat turun di saat proses sakaratul mautnya. Malaikat menyebutkan hal-hal kegembiraan, yaitu disampaikan kepada mereka, jangan takut, jangan gundah, bergembiralah kamu dengan nikmat syurga yang telah dijanjikan kepadamu dengan asbab kamu taat, istiqomah dalam ketaatanmu. Kemudian mari kita lihat juga dari dalil hadis Rasulullah SAW tentang istiqomah ini. Misalnya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu walaupun sedikit. Masya Allah. Bagaimana kalau banyak dan kontinu, lebih bagus lagi. Lihatlah dalam hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa amal sedikit yang kontinu lebih dicintai Allah daripada amal besar tapi tiba-tiba terputus. Nah ini yang kita sebutkan tadi. Taat sekali di saat bulan Ramadan, bagus. Tapi masalahnya adalah apakah sebulan dia berpuasa dari Ramadan tersebut masih taat?
kalau tiba-tiba terputus maka dia adalah bukan orang terbaik. Karena dalam penjelasan hadis yang kita bacakan tadi, dia senantiasa taat, continue dengan ketaatannya meskipun ketaatan itu sedikit. Nah ini kan sangat luar biasa. Dia bersedekah walaupun nggak banyak, tapi tiap hari ada. Dia berzikir walaupun sedikit. Ya, selesai sholat cuma subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Kan tidak banyak, tapi continue. Setiap selesai sholat 5 waktu dia lakukan. Nah, ini amalan sederhana seperti ini, continue, itu lebih dicintai Allah. Banyak sekali kalau contoh-contoh yang lain kalau kita berikan, tentunya meskipun sedikit dia continue. Dan berlindunglah kepada Allah dari orang yang semangat sekali dalam sebuah amal kesolehan, tiba-tiba putus di tengah jalan dan dia tidak lagi melakukan kesolehan. Imam An-Nawawi menyebutkan, menjelaskan, memberikan pemahaman dari hadis ini, istiqomah menandakan keikhlasan dan kestabilan spiritual. Jadi orang istiqomah itu ikhlas. Apa makna ikhlas? Dia taat kepada Allah, tidak membutuhkan pujian manusia. Ada yang melihat, tak ada yang melihat, ada yang memuji, tak ada yang memuji. Dia tetap dalam ketaatan dengan penuh keikhlasan pada Allah. Itulah gambaran daripada amal terbaik dalam penjelasan hadis ini yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa istiqomah adalah tanda keberhasilan Ramadan diterima Allah. Masya Allah. Jadi seandainya ada yang bertanya, apa ciri-ciri orang yang Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu jawabannya adalah pasca Ramadan dia menjadi orang yang terbaik. Terbaik dalam ibadahnya, terbaik dalam ucapannya, terbaik dalam pendengarannya, terbaik dalam langkah kakinya, terbaik dalam ide-idenya, kreatif, inovatif, terbaik dalam kehidupan sosialnya. Kalau dia seorang suami berarti seorang suami yang terbaik pada istrinya. Kalau seorang istri berarti istri yang terbaik pada suaminya. Kalau dia orang tua adalah maka orang tua yang terbaik kepada anak-anaknya. Bagaimana dengan pemuda yang terbaik? Adalah anak-anak dan pemuda terbaik kepada kedua orang tuanya. Dan menjadi pemuda yang terbaik bagi bangsa, agama, dan negara. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, Rasul bersabda, bukanlah orang kuat yang memukul, tetapi orang kuat adalah yang mampu mengendalikan diri ketika dia marah. Sumber hadis Bukhari. Al-Khattabi menjelaskan tentang hadis ini, istiqomah tidak hanya terkait ibadah lahir, tetapi kondisi keadaan jiwanya yang mampu mengendalikan diri. Bukankah Ramadan mendidik kita mengendalikan diri? Mengendalikan dari apa? Dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Pasca Ramadan, apakah nilai mengendalikan diri itu terlihat dari diri kita? Ya, mampu kita mengendalikan diri kita dari hal-hal yang berbau maksiat, berbentuk kejahatan dan kemaksiatan. Latihan sabar di Ramadan harusnya diteruskan pasca Ramadan. Itulah istiqomah akhlak. Masya Allah. Mari kita lihat dalam hadis yang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Terlihat dari lisannya. Selama Ramadan, kita menjaga lisan kita tidak bermaksiat. Selama Ramadan, menjaga tutur kata tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang itu memberikan mudarat pada diri kita dan orang lain. Pertanyaannya, apakah pasca Ramadan lisan kita tetap terjaga? Karena salah satu fenomena akhir zaman adalah begitu banyak orang yang berbicara asal bicara sehingga ditangkap oleh polisi, ya. Sehingga kalimatnya itu meresahkan masyarakat. Sehingga kalimatnya itu justru menghina Islam, menghina para ulama. Nah ini harus hati-hati. Ramadan hadir mendidik kita menjaga lisan. Dan tentunya pasca Ramadan menjadi pribadi hebat itu, bagaimana kita bisa menjaga lisan kita dari hal-hal yang membahayakan diri kita dan alam sekitar kita. Dan yang terakhir, mari kita lihat juga istiqomah ini menurut pandangan para ulama. Misalnya menurut Ibnu Katsir, istiqomah adalah tetap berada di jalan Allah dalam ketaatan kepadanya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Istiqomah ditandai dengan amal yang berkesinambungan. Nah ini tidak jauh beda dengan dari definisi pemahaman istiqomah dari ayat dan hadis yang kita bacakan tadi.
kita lihat juga dari Imam Al-Ghazali misalnya, beliau memberikan pemahaman istiqomah itu adalah amal soleh yang berkelanjutan walau sedikit, tidak terganggu oleh rintangan dan godaan dunia. Nah ini tambahan. Ya. Banyak sekali orang hilang istiqomahnya dalam kebaikan karena ada godaan-godaan dunia. Godaan pangkat, jabatan, berbagai macam pengaruh-pengaruh lainnya yang itu mengganggu istiqomahnya di jalan Allah. Maka berhati-hatilah. Istiqomah menurut Imam Al-Ghazali juga adalah membentuk hati yang lembut. Masya Allah. Kalau hati lembut itu mudah menerima ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, mudah menerima nasihat. Sementara orang yang hatinya kasar itu susah dinasihatin, susah menerima ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan susah bergaul dengan orang-orang baik. Itu kalau hatinya kasar. Mari kita lihat kembali dari pandangan para ulama tentang istiqomah ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa amal sedikit yang dilakukan konsisten lebih dicintai Allah, yang penuh dengan keimanan, kesabaran, dan keikhlasan. Nah ini serupa juga dengan pemahaman yang kita sampaikan tadi. Imam An-Nawawi dalam pemahaman beliau memberikan makna istiqomah adalah amalan yang terus-menerus mencakup ibadah, akhlak, dan interaksi sosial. Masya Allah. Jadi diharapkan pasca Ramadan itu kita bukan hanya soleh sendiri, tapi bisa mensolehkan orang lain. Bukan hanya bisa menyelamatkan diri sendiri, tapi bisa menyelamatkan orang lain. Dan bahkan bukan hanya ingin masuk surga sendiri, tapi bisa mengajak orang lain untuk masuk surga. Amal istiqamah adalah ciri orang yang berhasil memanfaatkan Ramadan untuk kehidupan yang terbaik pasca Ramadan. Soiman, para pendengar RRI Perusatul Usma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kembali dari pendapat para ulama yang lain tentang istiqomah ini. Misalnya Al-Khattabi, beliau menyebutkan istiqomah mencakup bagaimana senantiasa menjaga pribadi yang baik secara zahir maupun batinnya. Nah ini penting. Ada orang terlihat baik dari bentuk penampilan, tapi kita tidak tahu dalam kondisi batinnya. Na'udzubillah. Ada orang yang terlihat penampilan biasa saja, tapi subhanallah hatinya sangat bersih. Lihatlah dalam sebuah kisah sederhana yang sering kita dengar bagaimana suatu hari ketika Rasulullah mengatakan di pintu itu akan masuk penghuni surga. Rasulullah ulang beberapa kali. Akhirnya para sahabat melihat masuklah seorang hamba Allah yang sederhana. Ya, dia sholatnya sederhana, semua sederhana. Akhirnya dia pulang. Nah, kemudian singkat cerita dari kisah ini adalah ada sahabat yang penasaran, kenapa Rasulullah mengatakan dia penghuni surga? Maka dia datanglah ke rumahnya dan minta izin untuk menginap di sana. Dan subhanallah, apa yang dilihat ibadahnya itu biasa-biasa saja. Saking penasarannya dia pun berjumpa dan bertanya, kenapa Anda disebutkan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga? Padahal ibadah Anda itu biasa saja. Apa yang dia jawab? Aku memiliki hati yang bersih. Di saat aku melihat ada orang yang mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, aku pun bersyukur. Tapi di saat ku tengok, ku lihat dia dalam keadaan menderita dan musibah, aku pun ikut merasakan musibah. Ternyata ini rahasia seorang pribadi hebat dengan memiliki hati yang bersih. Ramadan datang membersihkan hati kita. Dan pasca Ramadan, bersihlah zahir dan batin kita, sehingga orang terbaik pasca Ramadan adalah istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan. Demikian beberapa nasihat singkat yang kita bisa sampaikan terkait pribadi hebat pasca Ramadan, yaitu orang yang istiqomah dalam ketaatan menurut pandangan ayat, pandangan hadis, dan pandangan para sahabat yang sudah kita sampaikan. Semoga bermanfaat.